Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah instalasi VirtualBox dan diikuti dengan instalasi Ubuntu. Langkah pertama adalah kita download dulu VirtualBox dari websitenya, virtualbox.org. Klik tombol biru besar ini, VirtualBox 61. Kemudian pilih Windows Hosts. Save. By the way, sedikit penjelasan mengenai istilah di VirtualBox. Jadi di VirtualBox itu ada yang disebut dengan Host OS dan ada yang disebut dengan Guest OS. Host OS itu kalau diterjemahkan adalah sistem operasi tuan rumah dan Guest OS adalah sistem operasi tamu. Jadi host adalah sistem operasi di mana kita menginstal VirtualBox-nya itu sendiri. Misalnya saat ini host OS-nya di komputer saya adalah Windows 10 dan Guest OS adalah sistem operasi yang akan diinstal dalam VirtualBox, misalnya Linux ataupun yang lainnya. Oke, sudah selesai downloadnya, kita install. Instalasinya mudah saja ya. Ini tinggal klik next. Next, kemudian next saja. Ini saya uncheck ya, karena saya tidak ingin ada shortcut di desktop dan quick launch bar. Next lagi. Kemudian ini ada warning, katanya jaringannya akan putus untuk sementara waktu saat instalasinya berjalan. Yes saja. Install. Klik finish, maka VirtualBox-nya akan jalan. Ini adalah tampilan dari VirtualBox-nya. Langkah selanjutnya adalah kita menginstal Ubuntu. Tapi sebelum itu kita harus mendownload dulu file installernya ya dari websitenya. Kita buka website ubuntu.com ya. Kemudian pilih download. Kita akan menggunakan Ubuntu desktop. Tapi ini ada dua macam. Yang pertama adalah 20.04 LTS dan yang kedua 20.10. Apa bedanya? LTS adalah singkatan dari long term service, di mana LTS ini lebih stabil daripada yang non-LTS karena dukungannya itu sampai 5 tahun. Jadi yang 20.04 ini akan disediakan update dan lain-lain ya sampai tahun 2025 nanti. Sehingga biasanya kalau kita searching tutorial mengenai instalasi Linux, orang biasanya menggunakan versi LTS karena memang dia lebih stabil. Sedangkan non-LTS itu dukungannya cuma 9 bulan saja. Nah, tapi keunggulannya adalah non-LTS ini punya software-software yang terbaru. Oke, kita klik ini ya, 20.04-nya. Filenya lumayan besar ya, ini 2,6 GB. Setelah di-download, kita buka VirtualBox, klik New, kemudian ketikkan Ubuntu, maka type dan versionnya akan berubah secara otomatis. Klik Next. Selanjutnya kita diminta untuk mengatur ukuran RAM. 1 GB ini terlalu kecil, jadi saya kasih 2 GB saja, 2648. Klik Next. Di sini kita diminta untuk menambahkan hard disk virtual. Klik Create. Kemudian formatnya dibiarkan saja VDI. Terus pilih Dynamically Allocated, sehingga nanti ukuran hard disk virtualnya akan menyesuaikan dengan pemakaian kita secara otomatis sampai dengan batas yang nanti akan kita tentukan, yaitu di sini 10 GB. Kita klik Create. Oke, selesai. Ini VM atau virtual machine-nya. Untuk melihat file-filenya disimpan di mana, kita klik kanan di sini. Kemudian pilih Show in Explorer. Ini hard disknya yang tadi yang kita set 10 GB ya. Tapi sekarang ukurannya masih 2 MB saja ya. Nanti ini akan bertambah seiring kita menggunakan VirtualBox-nya sampai maksimalnya 10 GB tadi. Ya, selanjutnya klik kanan di sini, pilih Settings. Kita akan mengatur beberapa hal. Pertama kita masuk ke prosesor ya. Saya tambahkan menjadi 2 biar lebih cepat sedikit. Kemudian kita masuk ke display, ukuran video memorinya ditambah menjadi 64 MB. Terakhir kita masuk ke storage.
Dan di sini kita memasukkan installernya yang sudah kita download tadi. Jadi klik icon DVD ini, choose a disk file, kemudian kita browse di mana lokasinya. Kebetulan di saya itu ada di drive E, Linux, pilih filenya ya, klik saja, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita bisa memulai virtual machine-nya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mulai virtual machine-nya dengan cara mengklik icon start yang ada di atas ini. Ini kalau saya klik di dalam virtual machine-nya akan muncul peringatan ini. Ya, intinya sih kalau kita sudah mengklik dalam window-nya itu, maka mouse-nya akan di-capture sehingga tidak akan bisa keluar lagi. Jadi kita klik capture saja. Nah, untuk keluar lagi kita harus tekan tombol host key, yaitu tombol kontrol yang berada di sebelah kanan keyboard. Sekali saja ditekan, setelah itu mouse-nya akan bisa keluar. Oke, sekarang muncul informasi bahwa virtual machine reports that the guest OS supports mouse pointer. Artinya kita tidak perlu lagi menekan tombol kontrol yang kanan tadi atau host key untuk keluar dari window ini. Ini terlalu kecil, jadi saya bikin lebih besar lagi ya. Scale mode, switch, ya. Ya, di sini kita pilih install Ubuntu. Selanjutnya continue. Kemudian pilih install third party software. Karena kalau tidak, terkadang ada video atau audio yang tidak bisa diputar. Kita continue. Ini pilihannya dua, erase disk dan install Ubuntu untuk menghapus data yang sudah ada. Kemudian something else ini untuk membuat partisi sendiri, partisi secara manual ya. Kita pilih yang pertama saja, kita akan pakai VirtualBox jadi aman ya. Klik install now. Kita akan diminta konfirmasi bahwa hard disk virtual ini akan diformat dengan file system ext4. Continue. Selanjutnya adalah pengaturan zona waktu. Saya berada di Indonesia Tengah, jadi pilih Makassar. Continue. Di sini kita bikin username-nya. Saya pilih Ubuntu saja. Kemudian password-nya juga saya gunakan Ubuntu. Continue. Selanjutnya adalah proses mengcopy file. Ini bisa ditunggu sambil minum kopi. Akhirnya instalasinya sudah selesai. Kita restart, klik restart now. Muncul pesan please remove installation medium. Tekan enter saja langsung. Muncul pesan lagi ya. Klik saja di sini do not show this message again. Nah, Ubuntu-nya sudah selesai diinstal. Sekarang waktunya login. Klik di username-nya. Kemudian masukkan password. Kita buka terminal. Ketik uname -A untuk melihat versi kernelnya. Ya, proses instalasinya sudah selesai, tapi masih ada satu yang kurang di sini ya. Ini kalau kita coba maximize Windows-nya, resolusinya tidak berubah, malah jadi melebar ke samping. Nah, solusinya kita harus menginstal yang namanya Guest Edition. Caranya sebentar, ini harus saya keluar dari mode scaled ya. Tekan kontrol yang sebelah kanan, kemudian C. Ya. Terus dari menu device, kita pilih insert guest edition CD image. Akan muncul pesan CD ini berisi software yang jalan otomatis. Apakah Anda akan menjalankannya? Pilih run ya. Masukkan password.
akan terbuka sebuah terminal emulator. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sekarang sudah muncul pesan press return to close this window. Tekan enter ya. Kemudian kita restart Ubuntu-nya, tetapi sayangnya di sini tidak ada menu restart. Jadi kita restart dari command line saja dari terminal. Ketik sudo reboot. Masukkan passwordnya. Maka Ubuntu-nya akan restart. Kita login lagi. Ya, kita coba maximize. Nah, bisa dilihat resolusinya langsung berubah, menyesuaikan dengan ukuran window. Ini bisa kita setting untuk full screen. Caranya tekan host key, kontrol yang sebelah kanan, kemudian tombol F. Akan muncul peringatan, tekan switch. Maka Ubuntu-nya bisa kita gunakan dengan full screen. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.